Timnas Indonesia kalah 2-0 lawan Qatar. Sebelum lanjut ke berita selengkapnya, jangan lupa dukung channel Hobi Bola dengan cara like, comment, share, and subscribe. Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dari Qatar, yang bermain dengan 9 pemain menelan kekalahan 2-0 dari Qatar, laga perdana Piala Asia Qatar U23 tahun 2024. Kekalahan Timnas Indonesia yang diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit pada matchday pertama Grup A Piala Asia U23 tahun 2024. Kekalahan Timnas Indonesia ini diwarnai keputusan wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov yang mengundang perdebatan. Bukan hanya terkait kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner, tetapi sejumlah pelanggaran keras pemain Qatar yang tidak mendapatkan sanksi yang pantas dari sang pengadil. Qatar menciptakan peluang berbahaya pada menit ke-17 di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan. Kontrol bola Komang Teguh yang tidak sempurna membuat bola direbut pemain lawan dan penyerang sayap Qatar, Mahdi Salem melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang masih tepat dipelukkan Hernando Ari. Skuad Garuda Muda nyaris membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-39. Tembakan melengkung yang dilepaskan Rafael Struijk ke tiang jauh masih menerpa tiang gawang Qatar. Qatar mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-43 setelah wasit Nasrullah Kabirov melakukan pengamatan lewat video asisten referi VAR. Ini setelah Rizky Ridho dianggap melanggar Mahdi Salem di dalam kotak penalti saat coba menjaga pergerakan pemain Qatar tersebut. Khaled Ali yang maju sebagai eksekutor dengan tenang melaksanakan tugasnya untuk membuat skor berubah jadi 1-0 yang bertahan hingga babak pertama usai. Timnas U23 harus bermain dengan 10 orang saat babak kedua baru dimulai. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning kedua dari wasit karena dianggap melanggar keras Saif Eldin Hasan. Padahal dari tayangan tidak ada pelanggaran yang masuk kategori berbahaya dilakukan oleh Ivar Jenner. Qatar kemudian bisa memperbesar keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-54. Tendangan bebas Al-Rawi dari luar kotak penalti lebih dulu mengenai tiang dalam lalu masuk ke gawang Hernando Ari. Timnas Indonesia U23 mendapatkan peluang untuk mencetak gol pada menit ke-56. Namun eksekusi tendangan bebas Arhan masih berada di atas mistar gawang Qatar. Marcelino nyaris mencetak gol indah ke gawang Qatar pada menit ke-62. Tembakan first time Marcelino sembari melompat meluncur deras ke arah gawang tetapi bisa digagalkan dengan susah payah oleh Youssef Abdullah. 7 menit berselang giliran Nathan yang mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tembakan kaki kiri coba dilepaskan Nathan sedikit di luar kotak penalti yang masih melebar di sisi kiri gawang tuan rumah. Tim asuhan Sintayong berupaya keras untuk mencetak gol penyama kedudukan walau bermain dengan 10 orang. Situasi ini membuat Qatar juga tidak nyaman untuk tampil leluasa di sisa waktu pertandingan. Upaya untuk Timnas Indonesia U23 mencetak gol semakin bertambah sulit karena Ramadan Sananta yang masuk sebagai pemain pengganti di kartu merah wasit pada menit ke-96. Sananta diusir wasit karena melakukan pelanggaran keras kepada kapten Qatar, Mohamed Ayash setelah melalui pengamatan VAR oleh wasit. Timnas Indonesia U23 yang harus bermain dengan 9 orang akhirnya harus mengaku keunggulan Qatar dengan skor 2-0 saat wasit meniup peluit panjang tanda babak kedua usai. Gimana guys menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching. Salam satu hobi.